Kita jumpa lagi di ibadah Minggu Sekolah Minggu GKI Sangkrah Solo dengan saya Kak Roma dan ini Kak Eli. Iya. Papa Mama, jangan lupa ya untuk menemani adik-adik sekolah Minggu hari ini. Betul, supaya adik-adik bisa semangat, jelas mengerti dan semangat mengikuti ibadah ya. Ayo kita berdoa ya Kak ya. Kita akan awali bersama. Kita akan menyanyi lagu Yesus kekasih jiwaku. Shalalala, shalalala, oh, ya. Sekarang ajak mami papinya. Shalalala, shalalala, oh, ya. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian Tuhan, ingat nama-Mu. Katakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dari awal. Shalalala, shalalala, oh, ya. Lebih semangat lagi. Shalalala, shalalala, oh, ya. Yesus kekasih jiwa, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Muter ya. Oh, ku bernyanyi. Angkat tangan. Haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi ya. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Kak, kita akan awali ya ibadah pagi ini supaya anak-anak semua bisa merasakan berkat Tuhan, memulai ibadah dengan doa dulu. Mari Kak, saya yang akan pimpin. Adik-adik semuanya, yuk ambil sikap. Ya, lipat tangan. Matanya ditutup. Mata ditutup. Tunduk kepala. Kita berdoa. Yuk semuanya, boleh ditirukan di dalam hati atau di rumah masing-masing. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami selama 1 minggu. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kembali di GKI Sangkrah ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang melihat, menyaksikan, ataupun mendengar, serta mengikuti, terutama yang terpenting, ibadah pada hari ini. Engkau memberkati mereka satu persatu bersama keluarga mereka masing-masing. Supaya kami mengerti ibadah hari ini
dari awal sampai akhir nanti. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui cerita yang akan kami dengar. Berkati kepada setiap anak-anak-Mu agar dapat duduk diam dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira. Mereka boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Berkati orang tua kami masing-masing, berkati kakak-kakak pembimbing sekolah minggu agar senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan supaya dapat melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan waktu kepada anak-anak-Mu semua, kepada kami semua untuk mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Kita hari ini mau cerita tentang apa sih, Kak? Aku penasaran deh. Penasaran ya? Iya. Judulnya percaya atau ragu ya, Kak? Percaya atau ragu? Judulnya berarti jadi ada sebuah pertanyaan oh, ya. Iya, ada hubungannya dengan siapa ya Bu ya kalau percaya atau ragu itu? Itu ada hubungannya dengan salah satu murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus, keluarnya percaya atau ragu-ragu. Iya. Siapa ya kira-kira? Nah, kira-kira anak-anak pengen tahu? Adik-adik semuanya, kita akan menyaksikan nanti cerita maupun video yang akan kita dengarkan, saksikan bersama. Tapi sebelumnya, nih kakak punya sebuah permainan. Apa itu, Kak? Ya, karena orang itu sering kurang percaya atau ragu-ragu itu karena belum pernah melihat. Ya, jadi betul. Kalau kita pergi ke Amerika, pernah melihat di Amerika itu gedung White House, gedung putih. Kakak enggak percaya gedung White House itu kayak apa? Kakak enggak percaya karena kakak belum pernah ke sana. Apa benar gedungnya putih? Ya. Lihatnya cuma dari gambar dari internet. YouTube. Itu kakak ragu-ragu dalam hati. Nah, sekarang kita mau bermain dulu tebak-tebakan. Anak-anak bisa jawab pertanyaan kakak di sini ya. Nih, kakak punya beberapa kresek yang berisi beberapa benda ya. Nah, kresek yang pertama ini coba ya, Kak. Ya isinya ya. Kakak percaya enggak kalau ini isinya itu anjing? Enggak. Kenapa enggak percaya? Karena kan kalau anjing kan gerak-gerak hidup. Oh, ini gerak. Oh, itu yang gerakan kakak ya. Enggak percaya kalau itu anjing. Oh, enggak percaya. Kenapa? Karena anjing itu kan makhluk hidup bisa bergerak. Tapi yang kakak bawa ini sebenarnya anjing, tapi dalam bentuk boneka. Anjingnya boneka. Iya, Kak. Boneka. Kirain anjing beneran ya tadi ya. Iya. Ya begitulah, karena nggak bisa melihat di dalamnya apa. Melihat. Dan ini kan kreseknya hitam. Iya. Jadi kakak kurang percaya karena nggak bisa melihat. Terus diberitahu ini isinya anjing, nggak percaya ya. Nah, sekarang kalau yang ini, Kak, kalau ini tuh isinya tempat uang, dompet, percaya nggak? Boleh dipegang? Boleh. Kok tipis sekali ya Bu ya? Nggak ada uangnya ya? Iya ya. Oh iya, percaya? Percaya? Iya, percaya. Oh, iya. Kak Roma percaya kalau ini dompet. Kita coba buktikan. Bener, dompet itu. Betul. Iya. Ternyata betul. Kak Roma percaya karena Kak Roma sudah mengalami dengan memegang. Bener enggak ya? Oh, ternyata bener ya. Karena ada pengalaman ya. Tapi kalau cuman kakak ngomong dompet, bener enggak ya isinya apa? Karena tidak melihat dan tidak punya pengalaman ya. Kakak enggak bisa mengatakan percaya atau tidak. Nah,
berikutnya. Nih terakhir lagi aja ya? Kak, terakhir saja. Nih ya. Ada lagi ya Kak ya? Ada banyak tapi ini terakhir. Kalau ini sebuah topi, Kakak percaya nggak? Topi. Sebentar, lihat dari bentuknya sih kayaknya, iya percaya kalau itu topi. Oh, Kakak percaya karena pernah memakai topi mungkin jadi ada pengalaman dan bentuknya itu kayaknya cocok kalau itu topi. Nah, sekarang Kakak ambil. Oh, ternyata Benar. betul ya. Jadi kita bisa percaya kalau kita itu bisa pernah mengalami, pernah melihat, pernah merasakan, pernah memegang, baru kita percaya. Tetapi anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, ada hal-hal yang kita ragu-ragu. Tetapi ada juga hal-hal yang kita yakini kebenarannya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mempercayai kebangkitan dan kehadiran Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat. Ya, hari ini juga kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang juga harus merasakan sesuatu dulu sebelum dia yakin. Kita akan lebih mudah mempercayai jika kita melihat bukti-bukti. Namun anak-anak, bagaimana kita bisa percaya kalau kita itu tidak melihat bukti? Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak ikut berkumpul pada malam itu. Saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak ada. Karena itu, ketika teman-temannya menceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit, Thomas ragu-ragu, bahkan dia cenderung tidak percaya. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Demikian adik-adik yang dikatakan oleh Thomas, dia tidak percaya kalau belum melihat, bahkan membuktikan jari tangannya dimasukkan dalam bekas paku maupun dalam bekas lambung yang ditombak ya anak-anak ya. Nah, malam harinya ketika mereka berkumpul lagi dan di situ ada Thomas. Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid dan dia kembali berkata, damai sejahtera bagi kamu. nah, saat mendengar suara itu anak-anak, Thomas terkesima. Dia kaget, dia terkagum-kagum. Lalu Tuhan Yesus mendekati Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, Tuhan, melainkan Tuhan percayalah. Yesus berkata langsung kepada Thomas. Dia menyayangi Thomas yang saat itu sedang dalam keraguan-raguan. Ya, nah lalu Tuhan Yesus meyakinkan, yuk masukkan ujung jarimu ke dalam bekas paku di tanganku dan bekas tusukan di lambungku ini. Masukkan, cucukkan ya jarimu ke dalam lambungku. Saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Thomas sangat gembira, tapi dia juga bercampur sedih. Kenapa kok Thomas sedih anak-anak? Karena dia tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Lalu dalam kegembiraannya itu, Thomas berseru, Ya Tuhanku dan Allahku. nah, sambil Thomas tersungkur anak-anak, dia mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, sambil dia berlutut di hadapan Tuhan ya. Dia merasa bersalah karena dia meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal dia selalu bersama Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus sudah pernah memberitahu kepada seluruh muridnya yang selalu ada bersama dengan dia. Tapi Thomas saat itu tetap tidak percaya. Dia mau percaya kalau ada bukti, kalau dia mengalami ketemu sendiri. Saat diberitahu oleh temannya, dia nggak percaya. Nah,
kita saat ini anak-anak tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, secara tubuh kita belum pernah melihat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, ya, hidup kembali. Jadi kita tidak perlu sedih, kita punya Tuhan yang hidup kok, ya. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk mempercayakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang kita percayai, kita yakini, itu adalah Yesus yang Allah, yang sejati, Allah yang benar. Yang kita percayai meskipun kita tidak pernah melihat. Itulah yang dikatakan iman. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi kita percaya. Kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk mati, menggantikan dosa kita, dan dia bangkit di hari ketiga. Itu adalah iman. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita mempercayainya. Ya, nah, kita akan saksikan video Thomas yang kurang percaya saat diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Selamat menyaksikan video ini. Stories of the Bible. Jesus appears to Thomas. What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey! Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." 8 days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Adik-adik, tadi kita sudah belajar di dalam Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Nah, sebagai ayat super kita hari ini, ayat-ayat yang hebat, yang perlu kita hafalkan, ya. Itu Yohanes 20 ayat ke-29 untuk adik-adik yang kelas 4 sampai kelas 6 karena lebih panjang, ya. Nah, bagaimana bunyinya? Anak-anak bisa hafalkan ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu untuk ayat hafalan kakak-kakak kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian untuk ayat hafalan yang kelas TK maupun kelas 1 sampai 3, ya, kita akan belajar dengan gerakan, ya. Berbahagia itu biasanya dilambangkan dengan apa? Senyum, ya. Kita lihat begini, berbahagialah mereka, berarti tunjuk gini, mereka yang tidak melihat. Tidak melihat itu kalau matanya ditutup kan tidak melihat, ya. Jadi ulangi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Namun percaya, pegang dada, kita tetap percaya Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Begitu ya adik-adik, gampang ya untuk TK maupun sampai kelas 3 ayat hafalannya sangat gampang sekali. Kita akan bersama-sama sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke?
Ya, selamat menghafalkan ayat hafalan ini. Ya, adik-adik, tiba waktunya mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik semua bisa berikan persembahan dengan cara simpan sebagian uang yang sudah kamu persiapkan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Menyimpannya di mana? Bisa di dalam kotak, bisa di tempat celengan atau di amplop ya. Anak-anak bisa simpan dulu persembahan yang akan kalian berikan, dan nanti kita akan kumpulkan bersama kalau sudah diberitahu oleh guru kalian lewat WA group ya. Nanti kapan akan dikumpulkan persembahan itu. Nah, sebelum kita mulai memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyikan satu lagu sebagai pengingat bahwa tadi dalam cerita Thomas yang ragu-ragu, kurang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan supaya kita tetap percaya meskipun tidak melihat, seperti ada hafalan, tanda paku di kaki dan tangan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, sudah semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, sudah semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Adik-adik, setelah kita kumpulkan persembahan kita akan bawa di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Tuhan juga memberkati papa mama yang sudah diberkati oleh Tuhan dan sudah menyisihkan sebagian berkat Tuhan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Meskipun kami tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada, bangkit, dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui persembahan ucapan syukur kami saat ini, kami ingin lebih merasakan cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan
Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, agar berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan, terutama bagi gerejamu di GKI Sangkrah ini, dan berguna bagi sesama yang sangat membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati pula papa mama kami dalam pekerjaannya. Berikan juga kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa ucapan syukur kami dalam rupa uang persembahan. Ajar kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami, untuk menceritakan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah dan Juru Selamat yang sudah bangkit bagi kami, menebus kami orang yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada aktivitas loh yang harus anak-anak kerjakan. Nah, aktivitas untuk kali ini bisa dikerjakan semua anak dari TK sampai kelas 6. Nah, caranya bagaimana? Aktivitasnya anak-anak nanti bisa lihat di deskripsi. Dalam video ini nanti ada deskripsi. Kalian hanya cukup menjawabkan ragu-ragu atau percaya. Ya, kalau yang anak-anak kecil mungkin bisa dibantu papa mama ya, tentunya karena belum bisa menulis. Ditanya aja dengan bahasa anak-anak ya, nanti orang tua bisa membantu dalam aktivitas ini untuk yang kelas kecil dengan menanyakan jawabannya apa, terus orang tua bisa menuliskan atau mau kirim video jawabannya ragu-ragu atau percaya. Ada 10 soal yang harus kita jawab dengan ragu-ragu atau percaya. Hanya ada 2 pilihan jawaban. Silahkan anak-anak nanti jawab. Untuk yang kelas 3 sampai kelas 6 mungkin bisa menulis ya. Kelas 2 kalau sudah bisa menulis, kelas 1 bisa menulis, boleh ya. Ditulis ragu-ragu atau percaya. Cukup ditulis di selembar kertas, kemudian difoto, kirimkan ke WA grup masing-masing pembimbingnya atau guru sekolah minggunya masing-masing. Demikian aktivitas hari ini anak-anak. Sudah jelas? Ya, selamat mengerjakan, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri sekali lagi ya, kita memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan sambut pujian ini dengan semangat, sukacita, dengan hati yang gembira. Ya, kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terus kita akan akhiri dengan doa. Hanya
udah selesai ya Kak ya hari Iya. ini udah cerita Wah, tentang senang sekali. Thomas ya, terus Iya. tadi ada tebak-tebakan, terus udah puji-pujian juga, udah doa, udah persembahan juga. Senang nggak adik-adik hari ini Wah. kegiatannya? Menyenangkan sekali ya Kak ya. Menyenangkan sekali. Iya. Nah, sekarang kita akan akhiri ya Kak Akhiri, ya. oke. Kita akan tutup di dalam doa dan anak-anak bisa ketemu lagi pada minggu yang akan Iya. datang ya. Kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tapi kita akan berdoa dulu. Setelah berdoa, nanti kita akan lanjutkan aktivitas masing-masing di rumah ya. Yuk kita berdoa. Semuanya mengikuti ya anak-anak. Kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berkati ibadah kami dari awal sampai akhir bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu, jadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu yang tidak hanya mendengar, tapi mereka boleh bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas yang lain. Kiranya Engkau tetap menyertai kami sepanjang hari ini nanti. Dan Tuhan juga pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang untuk kami boleh dengan setia mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, walaupun ibadah minggu ini sudah berakhir, tapi tetap ada ibadah-ibadah di minggu-minggu berikutnya ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa, oh iya Bu, tetap ingatkan buat protokol kesehatan. Protokol kesehatan, Iya. meskipun anak-anak Sudah divaksin mungkin ya. ya, kalau atau- anak-anak belum boleh vaksin Kak. Oh, anak tahu udah belum vaksin ya? Belum boleh, Oke. ya. Ya, tetap menerapkan protokol kesehatan, Betul. memakai masker, jaga Jaga jarak, jarak. iya, terus cuci tangan dan jangan berkerumun. Oke, Iya. gitu ya Ibu ya. Ya tidak pergi dulu Kakak, kemana-mana. sorry. Nggak apa-apa. Gitu ya Kak ya. Iya, harus itu. Ya, terima kasih juga untuk Papa, Mama yang, Yang sudah sudah setia menemani, mendampingi. iya, menemani adik-adik untuk ibadah minggu ini. Iya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.